Jangan lupa, subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk biasa sebagai penyemangat sore hari ini, salam pemangkar. Salam. Oke, masyarakat Situbondo yang sangat saya cintai, terutama tim pemangkar yang sangat saya banggakan. Sore ini Mas Korcam Pungatan Mas Hagiman itu membawa pengadu terkait dengan kasus, menurut informasinya adalah tanah negara. Ini kasus cukup menarik dan mungkin banyak terjadi di beberapa tempat, termasuk kemarin kasus di Melandingan ya Mas Korcam. Ya, betul, betul. Cuman memang sampai sekarang belum ada kabar, karena ada beberapa hal yang kita meminta, terutama tentang legal standing dari ketua atau kelompok petani garamnya, tapi hingga saat sekarang hal tersebut belum kita dapat. Jadi bukan berarti GP Sakera tidak. Masyarakat Situbondo, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini banyak sekali program-program untuk mendaftarkan tanah. Jadi sertifikat itu adalah salah satu produk pendaftaran, gitu loh. Jadi bukan, kadang-kadang kan orang keliru gitu loh. Jadi harus ada asal usulnya sebelum didaftarkan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Saudaraku, masyarakat Situbondo, ada beberapa pertanyaan dari beberapa warga yang menanyakan kepada saya, Pak Ketum, apakah tanah negara boleh disertifikat atau diajukan kepemilikannya menjadi hak milik, yaitu SHM, sertifikat hak milik? Saya katakan boleh. Namun itu harus sesuai dengan peraturan, harus sesuai, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Nanti di akhir saya kasih tahu apa syarat-syaratnya dan dasar-dasar hukum apa yang diterapkan. Nah, sore ini adalah sebuah case ya, sebuah kasus di mana ini mungkin nanti akan mewakili jawaban dari teman-teman atau masyarakat Situbondo yang ingin mempertanyakan tentang tanah negara yang tiba-tiba berubah menjadi tanah hak milik ya. Kok datang ke saya, ada apa? Ya, gimana ya? Akan mengadukan apa? Yang mengadukan masalah tanah itu. Atau sebelumnya begini aja, nanti biar jawabannya terarah. Kok kenal saya? Melalui kakak saya. Siapa? Hagiman. Hagiman. Perlu diketahui bahwa Mas Hagiman ini adalah Korcam GP Sakera Pungatan. Jadi yang mewakili saya di sana. Karena ini kasus, mungkin kasusnya ini adalah kasus perdata atau kasus tentang tanah. Jadi Mas Hagiman meminta saya untuk mendapatkan masukan-masukan. Tapi kalau kasus lain, terutama pidana, beliau lebih paham lah ya, atau sudah paham lah. Sampean mengadukan terkait dengan tanah yang sampean tempati ya, tempati di daerah Pungatan. Nah, saya ingin mengetahui tanah yang sampean tempati ini dapatnya dari mana? Dari Pak Koto. Menyewa dari seseorang ya? Iya. Menyewa dari seseorang, orang Probo. Tadi kan ngomong sampai sudah cerita ya masyarakat Situbondo, jadi saya bantu. Namanya masyarakat kadang-kadang memang tidak akan terdata ya, gitu loh. Sampai menempati ini kurang lebih sudah berapa tahun? 11 tahun. Dan 11 tahun itu sampean itu membayar uang kontrak? Iya. Kepada? Sama Pak Koto pertamanya, terus kedua kalinya sama anaknya. Sama anaknya, artinya sampai membayar kontrak kepada mereka ya? Iya, 2 kali pembayaran. Pertanyaan saya, sampai kok tahu bahwa ini adalah miliknya Pak Koto? Ya, dari pihak tetangga sebelah. Bahwa itu miliknya Pak Koto. Ya. Sampai tahu enggak itu sebelumnya tanah negara? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu.
Tapi sampean tahu, dikasih tahu bahwa itu tanahnya Pak Koto. Iya, iya. Berarti kan beda seharusnya, Mas. Kalau tanah negara yang menguasai negara, atau tanah yang belum dikuasai oleh siapa-siapa, dan kebetulan itu masuk di dalam aset dari tanah negara. Nah, pada waktu sampean itu menempati tanah tersebut, apa sudah bagus gitu? Enggak, takut ngeri, pertamanya ngeri. Ngeri ya? Siapa yang mau nempatin tanah itu? Oh. Kebun nggak ya, kebun? Kebun. Tapi apa itu namanya, sampean pada waktu itu ya tetap berpikir bahwa itu punya Pak Koto. Iya. Iya. Dan uang sewa yang sampean berikan itu kepada Pak Koto diterima. Iya, diterima, malah bermeterai. Ya, bermaterai, ada kwitansinya ya. Iya, ada. Sama anaknya juga. Juga sama. Artinya kalau begitu, apakah pada waktu itu di tanah tersebut itu sudah ada bangunan permanen? Belum ada. Berarti sampean nyewa tanah kepada Pak Kontonya, bukan nyewa rumahnya ya? Bukan, tanahnya toh. Sampean nyewa tanah kepada orang yang bukan pemiliknya berarti. Bisa. Kan gitu toh? Iya, iya, iya. Lain kalau misalnya begini, ini ada tanah negara atau tanah kosong, tiba-tiba sampean bangun rumah tersebut atau dibangun oleh orang lain, sampean ketika melakukan sewa, berarti sampean dianggap nyewa rumahnya. Ya betul kan? Tapi kalau sampean ini tanahnya yang sampean sewa terus sampean perbaiki, Iya. itu kan sama saja orang itu menyewakan tanah yang bukan hak miliknya. Iya, malah dia menyarankan ke saya, tolong deh nanti sampean jaga, sampean rawat tanah ini. Nanti kalau sampean ada rezeki, sampean beli. Iyalah, kalau masalah itu kan masalah gampang. Tapi kan setidaknya sampean ini kan bahasanya itu adalah menyewa tanah Iya, iya. dari orang yang bukan pemilik tanah. Bisa. Iya, Iya kan? ya, itu kan tanah dia. Ya, itu kan tanah negara. Dari mana sampean tahu bahwa itu adalah tanah negara? Ya dari tetangga, Dari tetangga, dari desa juga. dari desa juga. Saudaraku masyarakat Situbondo, tolong berhati-hati. Jadi apakah boleh tanah yang ditempati tersebut disewakan selama itu terjadi akad yang baik, ya, niat yang baik itu boleh saja, tapi itu harus ada yang disewakan yang merupakan hak miliknya. Apa yang dimaksud hak miliknya? Kalau tanah bukan hak miliknya, tapi apa yang terbangun di atasnya itu adalah hak miliknya, Iya, iya. dan itu yang disewakan. Tapi ketika orang itu menyewakan yang bukan hak miliknya, ini pelanggaran hukum namanya. Paham maksud saya? Iya, iya, iya. Ini kebetulan tanah negara. Nah kalau misalnya itu tanah yang memang ada sudah tanah berpajak, tapi tidak tahu orangnya, terus tiba-tiba orang itu menyewakan kepada sampean, terus diterima uang dari sampean karena tidak tahu. Apakah orang itu bukan menipu namanya? Iya, iya, iya. Sama kan? Nah disitulah ada unsur pidananya. Dia menerima uang, di mana uang tersebut itu akadnya adalah menyewa tanah tersebut, tapi tanahnya bukan miliknya. Iya, iya. Kan sama. Cuman ini yang satu yang saya contohkan tadi adalah milik pajak atau yang milik pribadi, yang satunya adalah negara. Ini dari awal sudah ada kekeliruan atau ada sesuatu hal yang memiliki niat yang kurang baik. Karena kalau tanah negara ini tidak boleh dikuasai oleh siapapun atau menyewakan oleh siapapun kalau itu masih belum dia kuasai. Pada waktu itu sampean apa dikuasai oleh Pak Konto? Enggak. Enggak kan? Maka tanah itu hilang mulai dulu. Enggak, artinya tanah itu tidak berpenghuni lah. Iya, Nah, iya. kan itu dulu persoalannya. Ya masyarakat Situbondo ya agar memahami, jadi tolong hati-hati. Ini juga pelajaran, jangan sampai karena ngelihat tanah kosong terus tiba-tiba disewakan kepada orang lain padahal tanah tersebut itu diketahui itu tanah negara. Itu ada pidananya itu. Paham maksud saya? Paham, paham. Nah, jadi biar sampean itu jelas ya. Iya, iya, iya. Apakah termasuk saya tidak bersalah? Enggak lah, sampean kan tidak tahu. Oh, Sampean kan tidak tahu. iya, iya. Dia akan mengakui saja bahwa itu tanahnya. Kenapa? Kalau dia itu akan orang ini itu memahami, maka dia tidak akan mau. Itu bukan tanah saya, Pak, kan gitu toh. Hah? Tapi kalau dia menerima berarti kan dia kan seakan-akan mengakui tanah itu adalah miliknya. Iya, iya. Nah, hak milik itu apa itu namanya hak itu ada hak milik, ada hak guna.
gitu loh. Hak guna boleh, bukan hak milik tapi hak guna misalnya, iya toh. Tanah HGU, hak guna usaha, itu boleh disewakan karena dia sudah punya hak. Tapi selama dia tidak memiliki apapun itu, maka dia tidak punya hak. Berarti selama dia belum pegang sertifikat, itu berarti bukan hak milik. Ya iyalah, makanya tadi saya katakan sertifikat itu ada bermacam-macam. Ada sertifikat hak milik, ada sertifikat hak guna. Ya, itu boleh dialihkan. Tapi kalau dia itu tidak memiliki itu, berarti kita anggap dia menyewakan sesuatu yang bukan miliknya. Paham Pak? Karena dia. Iya Pak. Lah, terus sampai datang ke sini kan saya sudah 11 tahun ada di sana. Artinya selama 11 tahun kan tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada. Lah, sampai datang ke GP berarti ada masalah. Ada masalah. Nah, masalahnya apa? Yaitu masalahnya dia mulai terbit sertifikat tahun 2019, dia menawarkan tanah ke saya. Oke, titik dulu. Sampean itu yang semula sampean ketahui bahwa tanah tersebut adalah tanah negara, Iya. tiba-tiba anaknya datang ke sampean bahwa tanah tersebut sudah sertifikat. Iya. Iya kan? Iya. Nah, ini pertanyaan banyak orang. Jadi yang semula tidak ada sertifikat, tiba-tiba ada sertifikat. Seperti yang saya tadi katakan di awal bahwa itu boleh, itu diperbolehkan, ya. Tapi ada syarat-syaratnya. Ada hukum yang mengatur di samping hukum agraria, itu juga yang sudah diperbarui. Kalau tidak keliru 2015, juga ada hukum land reform, di mana hukum itu adalah hukum peninggalan Belanda. Itu ada syarat-syarat untuk bisa kita menguasai tanah negara menjadi hak milik. Salah satunya adalah orang yang mengajukan itu menempati dan merawat tanah tersebut minimal. Iya toh? Di sana tertulis ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Ini tergantung nanti penjelasan di dalam undang-undang tersebut. Nah, pertanyaan saya pada sampean, kalau sampean ngomong 11 tahun, kalau itu keluar di 2019, nah, pertanyaan saya, 2018 hingga 2019 tanah itu ditempati oleh siapa? Dari 2010. 2018 sampai 2019, minimal ini, saya pakai batas minimal. Iya. Itu ditempati oleh siapa? Saya. Oleh sampean kan? Iya. Bukan oleh yang mengaku pemilik sertifikat. Iya, dia cuma mengaku menghuni mulai sejak tahun 98. Itu nggak ada. Tanah kosong. Itu yang dimaksud, ya Pak, memanfaatkan ruang atau memanfaatkan tanah di dalam undang-undang itu adalah minimal 1 tahun sejak diajukan. Ya, kalau dia mengajukan 2019 berarti minimal 2018 tanah tersebut itu dikuasai oleh dia. Maksud saya. Tapi kalau dia bicara bahwa dia itu pernah menguasai di tahun 98, itu terus tiba-tiba tidak menguasai, itu artinya tanah tersebut kembali ditelantarkan. Maka itu tidak bisa menjadi syarat seseorang mengajukan namanya permohonan tanah negara menjadi tanah hak milik. Jadi biar paham ini masyarakat Situbondo. Boleh. Jadi agar tidak terjadi chaos di lapangan. Ya. Sekali lagi saya tanyakan. Dari tahun anggap saya mundurkan lagi, 2015 sampai 2019 siapa yang menempati? Saya. Bukan yang beratas nama di sertifikat. Nah, oke. Satu ya. Yang kedua adalah pengajuan tanah negara menjadi tanah hak milik itu harus ada rekom. Rekom dari siapa? Dari kepala desa yang menyatakan bahwa orang tersebut memang betul-betul menempati tanah tersebut. Paham? Iya. Kalau misalnya rekom itu keluar, maka BPN tidak salah. Tapi kalau rekom itu tidak ada, BPN tiba-tiba merubah tanah negara menjadi tanah hak milik, itu BPN yang salah. Ya, jadi kita harus bisa melihat sebagai seorang sniper itu siapa yang salah. Nah, saya mau tanyakan sama sampean. Sampean setelah mendapatkan hal tersebut,
Itu sampean itu sudah mendatangi orangnya enggak? Kepala desa enggak? Menanyakan apakah pernah ada pengajuan tersebut? Maksudnya waktu saya mau nempatin tanah itu? Bukan. Ada enggak Pak Konto mengajukan kepada desa? Bahwa saya mau di sana. Bukan, bahwa dia itu mau mengajukan sertifikat tanah itu, mengajukan Nggak permohonan. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Katanya tadi kepala desa tanda tangan. Iya, cuman tanda tangannya tahun 2019. Nah iya 2019-nya, itu Iya. kan sertifikat di 2019. Iya, iya. Berarti di 2019 ada nggak pengajuan dari Pak Konto kepada Kades? Ada. Nah iya dong. Padahal rekomnya harus berisi di dalamnya bahwa sebagai syarat dari BPN itu Pak Konto harus sudah menguasai tanah tersebut minimal 1 tahun. Iya, iya. Artinya apa? Berarti surat rekomendasi atau surat dari kepala desa itu palsu. Kenapa? Karena faktanya yang menempati pada waktu itu sampean, betul nggak? Iya, iya. Betul. Iya, betul. Kan faktanya sampean yang menempati. Iya, iya. Ini yang terjadi. Ketika banyak orang yang memiliki duit, banyak orang yang memiliki koneksi dengan pejabat daerah atau desa atau apapun, itu selalu menggunakan hal-hal tersebut sehingga contohnya seperti Melandingan akhirnya dikuasai oleh tambak dengan memiliki namanya sertifikat. Nah, kalau sudah ada seperti itu, ada pengakuan. Pengakuan itu dapat dari siapa? Dari Kades. Pengakuan bahwa dia menandatangani itu. Iya, iya. Hah? Iya. Yang di 2019. Ya, Iya. berarti sekarang saya mau tanya dulu. Di Pungatan, ini kan baru mengadakan Pilkades 2020 kalau tidak keliru. Iya, iya. Apakah sama kadesnya dengan yang sekarang? Lain. Lainnya, berarti itu mantannya. Iya, Mantan kades mengakui bahwa itu ada tanda tangan dia di dalamnya. Iya. Paham? Paham. Nah, jadi pengajuan itu harus dari kita, bukan dari desa. Kita mengajukan, kita yang berbicara di dalamnya. Tapi kades juga harus mengadakan penelitian benar atau tidaknya. Mereka diduga di dalam surat rekomendasi tersebut itu ada unsur pemalsuannya yang diatur di dalam pasal 263 KUHP. Ya, tapi itu nanti langkah selanjutnya. Paham, Mas? Nah, saya mau bertanya lagi. Sampean itu tahu nggak siapa atas nama sertifikat tersebut? Pak Didi. Pak Didi. Pak Didi ya? Iya, Pak Didi. Bukan Pak Konto? Bukan. Katanya Pak mantan kades itu yang mengajukan dulu Pak Didi atau Pak Konto? Pak Kotot. Pak Kotot ya? Pak Kotot, iya. Pak Kotot ya? Iya. Bukan Pak Didinya ya? Bukan, bukan. Oh, berarti ada satu orang lagi nih yang harus Iya. kita masukkan dalam persoalan ini gitu. Jadi pasal 263 itu siapa yang ada di dalamnya dan siapa yang memanfaatkannya. Itu pasal 263. Saya tidak perlu menjelaskan isi pasalnya ya. Paham? Berarti ada lagi nih, yaitu di dalamnya dimasukkan adalah namanya Pak Didi. Ya, oke. Sudah paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, jadi penguasaan tanah atau pengajuan sertifikat tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik itu ada proses yang harus dilalui. Dan jika proses tersebut itu ada yang dipalsukan, maka ini ada hukum pidananya. Ada pelanggaran pidananya. Jadi bukan BPN. BPN tidak salah. Karena BPN itu prinsipnya adalah pendaftaran, Mas. Pendaftaran. Jika pendaftaran itu sudah benar, syarat-syaratnya sudah diketahui benar, maka BPN tidak salah. Tapi kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, terus BPN mengeluarkan namanya surat atau namanya pendaftarannya itu yang berupa sertifikat, maka BPN salah. Oke? Iya, iya. Nah, pertanyaannya kan sampean dikirim ini sudah atas nama orang lain, ya toh, bukan Pak Konto, Pak Kotot, ya. Artinya sampean kan tidak yakin dulu, Iya. tidak yakin dulu apakah sertifikat yang difoto itu adalah masuk dalam sertifikat yang tanah yang dimaksud. Kan bisa Iya. jadi itu tanah orang lain. Iya. Ya, tanahnya Pak Didi sendiri. Iya, iya. Maka saran saya, sampean itu harus mencari tahu kemana. Ada dua. Yang pertama, sampean harus melihat Karawangan dan Lepersi. Karena kalau di Lepersi itu ada namanya mutasi. Ini dibeli oleh siapa? Itu ada catatan lain. Itu catatan yang di desa. Yang kedua adalah sampean ke BPN.
Sampean harus bisa meyakinkan bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah titik yang dimaksud itu. Ya. Nah, jadi itu Mas siapa? Ernadi. Pak Ernadi. Karena ternyata sekarang justru sampean tertekan dengan isu Iya. beli sampai ratusan juta yang tidak normal kan. Iya, iya. Padahal tanah tersebut itu sampean sudah perbaiki, sampean uruk, Iya, iya. sampean bangun, ada bangunannya, Iya, bahkan iya, ada sudah, bangunannya. sudah. Iya, iya. Itu namanya ada peningkatan nilai tanah. Nah, jadi saya berikan contoh. Ini ada tanah yang awalnya dijual murah, tiba-tiba dia mahal, itu boleh. Kalau sudah ada peningkatannya. Peningkatan tanah itu ada dua. Peningkatan yang dilakukan kepada tanahnya sendiri, gitu, atau karena lingkungan yang dinaikkan. Misalnya, tanah ini dulunya murah, tapi karena mau dilalui jalan tol atau jalan provinsi atau jalan apapun, akhirnya tanah itu menjadi mahal. Di situ ada peningkatan nilai. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang melakukan pemerataan itu dan siapa yang bangun rumah itu? Siapa? Saya. Sampean kan? Iya. Bukan mereka. Dan karena ini ada dugaan pemalsuan di dalamnya, maka GP Sakera harus hadir. Yang kedua tentang hak sampean, itu hanya bisa dilakukan secara perdata. Ya? Nah, untuk lanjutannya nanti kita bicarakan setelah kita adakan ini. Jadi artinya yang perlu saya katakan bahwa intinya adalah apakah tanah negara bisa disertifikat menjadi hak milik? Bisa, tapi menggunakan beberapa syarat termasuk dalam undang-undang agraria dan land reform peninggalan Belanda itu ada di dalamnya, ya toh. Nah, syarat-syarat itu ketika sudah lengkap, ini BPN itu tidak harus melihat syarat itu asli atau tidak, tapi kalau itu sudah lengkap, maka BPN itu wajib hukumnya meneruskan menjadi pendaftaran tanah. Kalau ternyata rekomendasi salah satu syarat yaitu rekomendasi itu tidak sesuai, maka diduga itu ada namanya pemalsuan. Itu pidananya. Tapi untuk mempertahankan atau tentang hak kepemilikan sampean di sana yang sudah jaga tanah negara tersebut, itu harus dilalui melalui proses perdata. Nah, proses perdata yang dilakukan itu yang pertama harus dilakukan namanya pembatalan. Ya, dalam proses perdata ada pembatalan. Pembatalan ini kita harus melihat dulu yang mau dibatalkan yang mana. Karena ini menentukan nanti pengadilan apa yang ngepas atau yang boleh memeriksa namanya kasus tersebut. Paham Mbak Erel ya? Kalau sampean berbicara itu kalau yang ingin dibatalkan itu adalah sertifikat, maka sertifikat itu yang bisa untuk melakukan pemeriksaan itu adalah petun Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ya, bukan pengadilan negeri. Tapi kalau kita bicara tentang syaratnya, syarat untuk ke sertifikat itu diantaranya ada akta dan yang lain-lain, itu bisa dilakukan di Pengadilan Negeri Situbondo. Kenapa? Karena PPAT itu bukan pejabat negara, tapi dia pejabat pembuat yang diberikan tugas oleh negara, tapi bukan pejabat negara. Paham? Nah, itu yang harus sampai perhatikan. Oke? Nah, maka saran saya, yang pertama adakan musyawarah dulu. Setidaknya sampai kan sekarang punya keyakinan sudah. Nah, saran itu yang pertama, karena di pengadilan pun nanti ada namanya mediasi. Nah, itu lakukan dulu, tidak apa-apa. Sambil melengkapi beberapa bahan yang sampean tadi saya katakan ya, termasuk dari desa, termasuk dari BPN. Oke? Iya. Nah, ya, baru nanti kita tentukan langkah-langkahnya, termasuk langkah dalam kasus perdata. Nah, dalam kasus perdata itu ada namanya prinsipal, ada namanya dikuasakan. Prinsipal siapa? Sampean boleh mendaftar sendiri, beracara sendiri, itu boleh, silahkan. Yang kedua, kita menggunakan kuasa. Kuasa ada 3. Kuasa khusus, kuasa insidentil, dan kuasa biasa. Nah, kuasa biasa itu tidak bisa dijadikan sebagai
untuk kita beracara di pengadilan, tapi surat kuasa biasa itu hanya digunakan untuk non litigasi. Ya jelas lagi Nadun, ini untuk masyarakat Situbondo ya. Yang kedua, yang dari belakang ini, yang kedua adalah kuasa insidentil. Kuasa insidentil ini hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan darah. 3 ke samping, 3 ke atas, 3 ke bawah. Itu boleh, meskipun bukan seorang pengacara. Yang pertama tadi adalah surat kuasa khusus. Siapa surat kuasa khusus? Seperti dalam undang-undang itu adalah advokat yang bisa melakukan kuasa secara litigasi. Maka ini harus kita kawal. Oke? Siap? Iya, siap. Syaratnya kalau sampean mengadu kepada GP Sakera, kalau kita sudah berjuang kita faktor. Oke? Tahu faktor? Harus semangat, Ya, harus semangat. gitu ya, harus tadi nyorotin yang bisa juga ya. Yang kedua adalah GP Sakera, ini biar nanti untuk pengumuman yang di luar juga, karena saya juga khawatir, selalu saya ulang-ulang jangan sampai anak-anak saya dibawa melakukan pelanggaran. Siap. Bahwa GP Sakera itu gratis. Ya, sampean tidak harus bayar kepada GP Sakera. Gratis. Ya. Cukup satu permintaan saya, sampean mohon doanya agar kita semua yang ada di sini itu bisa sehat walafiat. Amin. Dan kita punya rezeki yang Amin. sehingga kita tidak perlu untuk mengemis meminta kepada orang lain, kita Amin. tidak perlu Amin. menjilat kepada orang lain. Amin. Amin. Ya, maka agar kita tujuannya hanya satu, benar-benar salah, bukan karena siapa yang bayar. Iya. Oke, cukup. Ada lagi pertanyaannya mungkin mumpung ini di live? Cukup enggak? Iya. Iya dah ya. Cukup sudah. Cukup ya? Cukup. Oke, karena dari tadi sudah ya. Oke. Kembali lagi saya tegaskan kepada masyarakat, ini fungsi dari GP Sakera untuk melakukan sebuah pencerdasan. Karena jangan sampai ada informasi-informasi yang salah. Kadang-kadang kok bisa tanah negara bisa jadi sertifikat, toh itu bisa. Ya, tapi melalui proses yang tidak mudah atau tidak gampang. Dan untuk kepala desa, tolong hati-hati dalam memberikan sebuah rekom. Ya, jangan hanya melihat sejumlah uang yang disodorkan, tapi juga harus hati-hati siapa yang memiliki hak yang sebenarnya. Karena apa? Karena apa yang kamu lakukan itu ada konsekuensi hukum di belakang. Jangan sampai nantinya sudah pensiun berurusan dengan namanya kepolisian atau apa. Masyarakat Situbondo cerdaslah. Masyarakat Situbondo belajarlah. Dan untuk para pejabat berhati-hatilah. Kalian itu banyak amanah yang sampean pegang, itu harus betul-betul dijalankan dengan baik. Pegang aturan, pegang pedoman agar kalian tidak tersesat. Dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkas. Salam.